A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan berbagai bimbingan, pemeliharaan, pengarahan, bahkan ketika kemudian dalam perjalanan proses kehidupan kita terjadi banyak penyimpangan baik disengaja maupun tidak, Allah pun akan terus mendampingi kita ya untuk meluruskan kembali dan begitu seterusnya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ya bincang-bincang kita tentang hidup tenang dan bahagia. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan, ya saya ulang garis besarnya agar bisa berurutan, ya, bahwa hidup tenang ya, dan bahagia itu tentu saja akan didapat dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Ya. Semua hal itu akan menjadi baik, awet, kemudian produktif tentu saja kalau sesuai dengan aturan, ya. Apa saja, barang apa saja, begitu, ya. Nah, untuk itu kemarin kita sampaikan hal yang selalu kami ingatkan dan selalu diingatkan oleh para dai untuk mengingatkan kembali, menyerukan kembali bahwa hidup itu adalah proses penjagaan dan pemeliharaan terhadap ad-daruriyatul khamsah, ya. Bagaimana proses kehidupan kita itu semua manusia akan terhubung dengan adin, ya, aturan-aturan, kemudian jiwa, ya, bagian besar dari kehidupan itu adalah pastikan kondisi jiwa kita, kemudian akal, ya, kemudian kehormatan yang menyangkut keturunan, dan kemudian harta. Maka ketika itu tidak dijaga, ya, tidak dipelihara, tidak akan tumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan. Yang kedua, ya, dalam proses menata kehidupan, ya, kita diperintahkan untuk mengikuti proses, ya, untuk mengikuti proses dengan ketundukan, ya, dengan ketundukan. Kalau proses-proses yang dijalani itu ya tidak bisa kita lakukan seperti yang diperintahkan, itu juga akan terjadi penyimpangan dan pembiasan ya dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Mengikuti proses dengan ketundukan itu yang pertama faham ya, adalah sebuah sikap dalam hidup itu bahwa apa saja yang kita lalui itu harus dengan pemahaman yang matang sehingga menjadi fokus, sehingga akan mendapatkan banyak jalan, banyak cara ya
dan kemudian bisa produktif ya, amal-amal kita yang punya kemanfaatan akhirat dan punya nilai tinggi di akhirat dan kemanfaatan yang luas di dunia. Kemudian yang kedua, ikhlas ya. Karena memang dalam proses kehidupan itu kita mendapatkan bagian perintah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Tidak diperintahkan kepada kita ya kecuali untuk membersihkan jalan kehidupan. Jadi sudah kemarin kita sampaikan bahwa hidup itu bagian pentingnya adalah bagaimana manusia itu bisa ikhlas ya. Kenapa? Karena hanya dengan ikhlaslah manusia itu akan sampai kepada sikap istiqomah. Dan ketika sudah sampai pada sikap istiqomah, maka Allah akan karuniakan kepadanya sifat-sifat orang-orang yang sukses ya, sifat orang yang sukses. Yaitu optimis. Karena apa? Karena dicabutnya rasa takut ya dalam menghadapi masa depan. Ya. Biasanya ya orang-orang yang optimis itu memang dia sudah mengecilkan ya arti dunia, maksudnya dia mengecilkan nilai uang dan membesarkan nilai amal. Ya. Optimis bisa, nanti kita bahas pada sisi amal. Kemudian yang kedua, sikap tenang. Ya, ternyata sikap tenang itu didapat seseorang ketika dia itu tidak mempermasalahkan karunia yang diberikan pada orang lain. Kebanyakan orang sedih itu ya karena terlalu banyak yang dilihat. Dia merasa tidak nyaman lah, hatinya itu tidak nyaman. Ya, ketika ada orang lain yang menurut dia berada di bawahnya lah, apalah dan sebagainya, itu mendapatkan sesuatu yang lebih ya dibanding dirinya, itu menjadikan orang tidak pernah tenang ya. Dan sekarang memang dunia yang kemudian menekan sedemikian rupa itu akan memburu jiwa kita menjadi jiwa yang tergesa-gesa ya, jiwa yang selalu tidak nyaman berada di lingkungan ya. Bahkan banyak sekali orang itu sekarang tidak bisa nyaman hatta di tempat keluarganya sendiri ya tadi karena banyaknya tekanan. Ya, kemudian yang ketiga, istiqomah itu akan diberikan bahagia dengan amal-amal ya, bukan bahagia dengan barang-barang dimiliki, karena sudah kita pahami dalam kalimat hikmah itu, hidup itu bukan seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa banyak yang bisa kamu kerjakan dengan karunia yang diberikan kepadamu. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang amal. Kalau sudah ikhlas, kita akan berbicara tentang amal ya. Karena amal itu ada kriterianya ya. Yang namanya amal soleh, maka dikatakan man amila solehah min dzakarin au untha wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah ya. Barang siapa beramal ya, baik perempuan maupun laki-laki dalam keadaan beriman, maka Allah pun akan memberikan hayatan thayyibah ya, memberikan kehidupan yang baik gitu. Tidak sekedar melakukan sesuatu ya. Yang namanya manusia itu semua setiap hari melakukan berbagai aktivitas, capek, butuh vitamin, butuh pijet, butuh segala macam. Namun apakah kemudian amal atau aktivitas yang dilakukan itu termasuk amal-amal yang kemudian mengangkat ya harkat martabatnya? Nah, itu yang jadi masalah ya. Maka sekali lagi banyak sekali orang yang kemudian ya dalam rangka kepingin mengangkat harkat martabatnya, kemudian pakai rekayasa yang macam-macam gitu ya. Nah, amal ya, berbincang tentang amal. Amal itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya, ada yang keutamaan ya, ada yang keutamaan. Maka dikatakan bahwa kalau kita itu melihat seseorang yang baik, itu salah satu ciri yang sangat mendasar, dia orang yang paling bagus dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya ya. Nanti khusus untuk kewajiban itu kita luaskan lagi bincang-bincang kita ya. Ya, jadi kalau ada orang yang terlihat baik ya, kemudian ternyata
kewajibannya itu kurang bagus, itu ya hanya kelihatannya aja baik, tetapi bukan kebaikan yang dimaksudkan ya. Jadi sekali lagi, orang yang baik itu adalah orang yang bisa memperhatikan, melakukan dan menyempurnakan kewajibannya. Karena dari situlah maka orang itu akan mendapatkan bagian kekuatan ya, kemudian dia mendapatkan keutamaan, izah ya, kewibawaan di antara penduduk langit dan bumi ya. Dan dia dimudahkan ya, kemudian menjadikan sumber inspirasi ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bicara tentang wajib. Kalau dalam bahasa yang mudah yang harus dikerjakan manusia itu ya memang sampai ketika SD saja sudah diingatkan ya, bangunan yang harus kita bangun itu disebut rukun Islam ya. Itu di SD suruh ngapalkan, walaupun kalau di Indonesia pelajaran rukun Islam itu tidak sesuai dengan ungkapan hadisnya ya. Disampaikan bunyal Islamu ala khamsin asyhadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shauma ramadan. Di hadis yang lain yang dirubah puasa dulu kemudian haji ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah ya, ini hal yang memang harus mendapatkan perhatian, fokus dulu ya, bahwa kita itu sampai ada orang biasa tuh ya, saya ceritakan, ada orang tuh yang suka disuruh-suruh, bukan pembantu rumah tangga, dia memang yang nganggur, kemudian selalu melakukan apa yang bisa dilakukan ya, sehingga paling gampang itu ya disuruh-suruh, kadang disuruh bersihkan, kadang suruh nata, kadang suruh mijeti, kadang semacam-macam. Nah, perhatian dia itu, dia mengatakan begini, dia itu kepengen menyempurnakan hidup katanya. Saya bilang, udah maksudnya apa? Aku pengen daftar haji. Ya, dongake ya Bu, mudah-mudahan aku bisa daftar haji dan berangkat haji. Kalimatnya tadi ini orang sederhana, buta huruf ya. Dia memahami bahwa kesempurnaan hidup ya. Lah apa-apa toh Bu, orang seperti saya itu berniat menyempurnakan ya, menyempurnakan keislaman saya. Oh ya, enggak apa-apa. Soalnya teman-temanku itu pada wis nek mikir ki sing genah ya, ora usah aneh-aneh, engko kowe ndak stres dan lain sebagainya. Hanya gara-gara dia mengungkapkan kepingin naik haji sebagai penyempurnaan ya. Kadang orang mengatakan, nek aku toh ora tak gagas. Haji itu ora tak gagas ya. Mereka tidak tahu bahwa hidup itu adalah proses menyempurnakan kewajiban. Ya, maka kita lihat satu persatu proses kewajiban yang akan mendasari dan akan menumbuh kembangkan ya sikap-sikap kita di dalam kehidupan. Ya, saya ingatkan kembali, rukun Islam itu dipelajari sejak TK, bahkan bentuknya nyanyian, kemudian SD, artinya memang sengaja dimasukkan karena itu hal yang mendasar. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi urut. Ya, rukun. Nah, itu yang kemudian kita bahasakan, pokoknya nek iso dilaksanakan, enggak, kalimatnya itu rukun itu ditetapkan agar orang itu apal, agar menjadi bahan pemikiran ya. Kalau kita mengatakan aku itu kepengen ya anakku itu kemudian nanti bisa sekolah, kemudian pinter, sekolah tinggi, nilainya bagus, nanti kalau sudah lulus langsung dapat kerjaan, kemudian dapat jodohnya orang yang mapan, bisa beli rumah, bisa beli mobil, itu enggak rukun. Orang itu iklan BCA ya, itu iklan BCA. Orang dikira bahwa rukun hidup itu begitu, enggak ya, enggak. Makanya kenapa saya terangkan kembali, karena memang semakin hari kita lihat, jujur saja banyak sekali persoalan-persoalan yang masuk ke HP saya. Jarang ya orang seneng itu menuliskan sesuatu kepada saya gitu, jarang. Misalnya begini, misalnya ada orang dapat uang besar ya, ratus juta, itu ya enggak bilang apa-apa. Tapi nanti uangnya hilang, itu WA saya, Budi ya, uang saya hilang, bagai amalan apa yang bisa saya lakukan agar Allah masih mengijabahi itu menjadi rezeki saya. Saya bilang,
kehilangan berapa tahu Bu, 500 juta. Saya juga baru tahu kalau ibu itu punya duit, ya kan? Ketika sudah hilang, gitu ya. Makanya pernikahan juga begitu. Ketika kemudian bulan madu di mana, jalan-jalan di mana itu nggak pernah cerita. Tapi kalau ada kasus dengan suaminya yang dimarahi lah, yang perceraian lah, yang kemudian ada, itu pasti masuk HP saya. Nah itu tadi bagian yang apa namanya ya hidup itu ternyata yang masuk itu kepengen tenang dan bahagia dalam bahasa dunia itu tidak bisa. Orang menyebutkan kenapa hidup itu tidak adil. Kehidupan di dunia itu tidak akan pernah ada keadilan. Karena keadilan itu adanya di akhirat. Ya. Maka kemudian Allah memberikan keadilan itu pada bentuk-bentuk nilai akhirat yang tinggi agar mendapatkan bagian ya, kebahagiaan yang besar pada kehidupan yang sesungguhnya ya. Nah, kita lihat kewajiban ya, rukun Islam. Satu syahadah. Syahadah itu wajib diucapkan. Dan diingatkan terus, maka bentuk syahadat itu dalam bahasa aktivitas agar kita itu selalu diinspirasi ya, mendapatkan inspirasi dari syahadah kita, itu bentuk aktivitasnya adalah menghidupkan iman. Menghidupkan iman. Padahal penjabaran menghidupkan iman itu panjang ya, menghidupkan iman. Baik bentuknya ya, menghidupkan iman. Seorang itu semua diberikan iman. Iman itu bukan warisan. Kalau nyanyinya iman itu bukan warisan. Seseorang dikasih keimanan ya, kalau di Al-A'raf itu disebutkan, kemudian Allah bertanya setelah terbentuk, alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Apakah aku ini Rabbmu? Setelah dibentuk dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk, disusupkan tulang, ya ada yang disempurnakan, ada yang tidak ditutup kulit dan lain sebagainya. Setelah selesai maka Allah pun berfirman, alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu yang menciptakan, yang membentuk, yang memelihara? Maka seluruh Rabb mengatakan qalu bala syahida, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki ya. Dan itu harus dihidup-hidupkan lewat iman ya. Selain ibadah, menghidupkan iman itu lewat dzikir ya, kemudian menghidupkan sunnah ya, kemudian lewat apa namanya, kita membaca riwayat orang-orang soleh bahwa zaman dulu ya, sebelum kita ada itu juga melaksanakan hal-hal yang diperintahkan ya. Jangan mengatakan kita tuh sudah zaman modern kok, perintahnya aneh-aneh. Itu perintah sudah ada ya, sejak sebelum kita ada ya kan. Nah kemudian majelis bentuknya agar bisa mendatangkan rahmat dan kemudian menghidupkan keimanan ya. Yang kedua sholat ya. Bunyal Islamu ala khamsin ya. Islam itu ya dibangun atas, bukan terdiri dari, tapi dibangun atas, fondasinya itu. Bunyal Islam mu'al khamsin asyhadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah ya. Kewajiban manusia itu yang kemudian setelah keimanan adalah menegakkan sholat. Pembahasannya juga panjang, menegakkan sholat. Kenapa? Karena menegakkan sholat itu adalah bagian tazkiyatun nufus, membersih-bersihkan jiwa. Agar jiwa itu selalu condong pada kebenaran. Itu lewat sholat. Ya, terutama sholat 5 waktu. Itu sebabnya kenapa dalam sholat 5 waktu itu setelah kemudian sholat kita suruh dzikir subhanallah, 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 agar terus hati dan jiwanya itu dikondisikan. Allah itu maha suci, Allah itu tidak pernah salah, Allah itu tidak pernah keliru, Allah tidak pernah menganiaya. Semua yang diberikan kepada kita memang sengaja diberikan kepada kita, karena itu adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum berdoa itu kita suruh dzikir untuk apa? Melapangkan dada. Meyakini kembali bahwa hidup ya itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Bahwa hidup itu tergantung kepada Allah. Baru kemudian kita berdoa. Ya, ada juga beberapa ciri apakah sholat saya itu tegak apa tidak ya. Kalau dalam bahasa ayat setelah dia kata wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun gitu ya. Bahwa orang yang tegak sholat itu orang yang mudah ya,
ringan mengeluarkan segala karunia yang diberikan Allah kepadanya. Karena pada dasarnya kita modal dengkul saja, dengkulnya yang kasih Allah. Ya, dengkulnya yang kasih Allah. Semua. Maka salah satu ciri orang yang kemudian tegak dalam sholat itu mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan, bukan masukkan, mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Ya. Makanya itu adalah menjadi bagian tazkiyatun nufus, ya, jiwa. Jadi kalau kemudian kita itu habis sholat itu rasanya itu berat ya karena dunia. Ya Allah, urip kayak gini itu sholatnya tidak tegak. Kenapa? Karena sholat itu tazkiyatun nufus, jiwanya mengerti bahwa hidup itu yang akan menopang kehidupan kita. Ya itu justru amalan-amalan akhirat itu tidak akan hilang. Ya. Coba misalnya ya, kita itu beli. Ya. Sekarang ada pizza 1 meter. Ya, pizza 1 meter harganya katanya 250.000. Saya mau kasih contoh aja. Ya, 250.000. Nah, ya, enggak apa-apa. Kita beli kemudian 250. Apakah kemudian akan teringat dan ada terus? Enggak. Habis dimakan sudah selesai. Dengan banyak komentar, perut kenyang dan selesai. Itu dunia itu selesai. Coba ya. Kita itu memberikan seseorang uang 250.000. Orang itu orang yang butuh. Maka dia akan mengingatnya sepanjang hayat dia. Sampai diberitahukan kepada anaknya, anak cucunya pun tahu. Ya, itu panjangnya akhirat. Demikian juga tadi, bagian akhirat itu. Ketika kita mengucap subhanallah, 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 itu tidak akan pernah hilang selamanya. Kalimat-kalimat akhirat itulah yang kemudian membantu, memudahkan kita ketika kemudian kita ada persoalan. Itu dianggap modal. Maka ketika ada seorang kiai ditanya, Pak Kiai saya itu kok punya persoalan kok, tidak selesai-selesai ya anak, ya rezeki dan lain sebagainya. Maka Kiai itu menanyakan modalnya, sholatmu piye? Gitu. Alhamdulillah Pak Kiai, saya sholat 5 waktu di masjid. Ya. Maca Qur'anmu piye? Alhamdulillah Pak Kiai, saya baca Quran sehari 1 juz. Kata Pak Kiai, ya wis, nek modalnya itu persoalan itu tidak bisa diurai, modalnya kurang, ya ditambah. Sekali lagi, aktivitas akhirat itu tidak pernah hilang kecuali kita menghapus. Ya, dengan apa? Dojikon kharaja, sempitnya hati kita, sehingga kemudian kita berbicara yang kurang bagus, ya. Berprasangka buruk terhadap Allah, bisa hilang semua, ya kan? Nah itu, jadi sholat, makanya itu menjadi bagian orang oleh Allah diberikan harus sholat, ditopang dengan berbagai hal. Kemudian zakat, hadisnya berbunyi begitu, zakat dulu, ya, zakat yang dibahas itu. Kenapa? Karena memang ini kebutuhan asasi manusia. Manusia itu dalam bahasa kita memang butuh materi, butuh harta. Ya. Maka kalimat zakat itu adalah mensucikan harta. Itu maksudnya memberkahkan. Memberkahkan itu bukan agar harta kita tambah, bukan. Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kemudian harta kita itu kita sedekahi, kita infaki, kita zakati agar harta yang selalu diberikan kepada kita itu menambah kebaikan yang bisa kita lakukan. Dikatakan itu tidak berkah, itu ketika semakin hari ya kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan lewat harta kita itu semakin hilang. Kenapa? Karena ketutup kebutuhan-kebutuhan yang menurut kita harus dipenuhi. Itu tidak berkah. Makanya Allah itu perintahkan zakat. Turunan zakat itu ada infak, ada sedekah. Apa saja. Maka kalau orang itu berniat memberkahkan hartanya, Allah akan lipatkan. Orang itu ya ngasih makan orang, dia beli 2 bungkus, 1 untuk dirinya, 1 untuk dirinya. Itu Allah akan lipatkan, nggak ada. Bertahun-tahun hanya bisa sedekah sehari 1 bungkus itu nggak ada. Allah akan berikan jalan yang mudah untuk memperbanyak. Ya, maka ini menjadi wajib. Kalau zakat, infak, sedekah itu tidak diperintahkan, maka sulit bagi manusia untuk menambah kebaikan dengan hartanya. Faktanya ya.
orang itu sangat kesulitan ya. Kita punya gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, orang yang 5 juta, 6 juta, bahkan yang 50 juta pun ya itu masih bingung memenuhi kebutuhannya, ya kan? Maka bagian orang itu kan begitu. Misalnya kita bicara perkara haji, umroh ya, 25 juta, 30 juta ya. Wah, aku rata pikir, nanti bisa apa tidak. Padahal kalau kita bicara rumah, beli rumah. Ada orang beli rumah, ya. Kamu beli rumah berapa? Oh, ini 1,5 miliar. Mahal enggak? Oh, enggak ah. Ini besar kok. Tetanggaku saja kecil itu 2 miliar. Ini murah loh, kamu bejo loh. 1,5 miliar itu didapat dengan gampang, ya. Tapi ketika itu terhubung dengan kewajiban, itu akan menjadi sulit. Kalimatnya menjadi sulit. Maka salah satu kewajiban itu adalah sesuatu yang memang menekan jiwa, ya, menekan jiwa, ya. Kalau enggak kan sudah dilaksanakan, ya, zakat. Dan kalau orang-orang yang paham itu 2-3 tahun yang lalu di Arab Saudi itu dia mendapatkan grade teratas ya, zakat yang terbesar itu 3 miliar, zakat 3 miliar. Kenapa? Orang-orang itu memahami bahwa salah satu ciri bahwa jenengan itu sudah digariskan punya keberkahan yang besar itu karena zakatnya besar. Bukan karena hartanya. Karena zakatnya, karena infaknya, karena sedekahnya. Maka Allah sudah memberikan ijabah, keberkahan. Ya. Nah itu salah satu cirinya, bukan banyaknya. Kemudian puasa. Ya, puasa yang kemudian kita akan laksanakan, ya. Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang dibolehkan. Ternyata rahasia seseorang produktif, ya, rahasia seseorang produktif itu ketika mampu menahan diri dari segala sesuatu yang dibolehkan. Kalau yang dilarang itu masih bagian orang-orang awal gitu ya. Yang dibolehkan. Kita lihat saja puasa itu, karena memang tidak boleh makan, ya. Apalagi kemudian kita ya seperti nonton TV, kita main pakai HP, kita jalan-jalan, bahasa mereka membunuh waktu, ya, agar kita tidak rasanya ngelangut gitu ya, lama gitu ya. Maka kemudian mereka melakukan hal-hal yang bisa dilakukan, ya, termasuk tidur, ya. Saya sering cerita sama ibu-ibu. Yang dimaksud tidur berpahala itu, ya kan ada orang baca Quran lama, kemudian ngantuk ketiduran, nanti bangun baca Quran lagi. Nah ketika tidur dia mendapatkan pahala sama dengan baca Qurannya. Tapi kalau orangnya gelundung tidak tidur akhirnya bisa tidur, itu mah pahalanya pahala tidur aja, ya. Nah gitu ya. Jadi puasa itu penting dilatihkan, karena kalau orang tuh tidak bisa menahan diri ternyata ya waktunya terbuang. Faktanya dalam sejarah banyak sekali orang akan mengakui bahwa ketika seseorang puasa, maka ketika itu juga amalnya naik. Ya, makanya itu tadi Allah kemudian memberikan bagian selain Ramadan ada puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya agar tadi bisa menjaga ritme. Kemudian yang selanjutnya haji. Ya, haji ini adalah bagian manusia itu diperbarui keyakinannya. Maka ketika haji itu ada kalimat labbaik Allahumma labbaik la syarikalah, ya. Kami datang ya Allah, kami datang. Kami tidak akan menserikatkan, ya, dengan apapun. Ya. Menyatakan kepada Allah, kami datang, ya. Kami berjanji tidak akan menserikatkan engkau dengan apapun, ya. Maka haji itu Allah melihat bagaimana seseorang itu rela. Tadi mimma rozakna, tadi rela memberikan hartanya, ya, untuk membiayai haji dan kemudian bisa mempersaksikan, ya, amalan-amalan di sana di hadapan, ya, di bawah arsy, ya. Allah menyaksikan, ya, kelak itu kalau ada orang banyak sampaikan Hajar Aswad itu scan, ya. Kalau orang sudah Bismillahirrahmanirrahim gitu, ya, sudah di-scan, oh dia pernah datang semua, ya, akan di-scan gitu, ya. Nah, itu
Dan bagian rahasia haji itu ada pada penyerahan diri. Oh, ternyata hidup itu, haji itu semua harus sesuai aturan, nggak boleh. Kita nggak sesuai aturan, kita akan terjadi malapetaka yang besar. Semua harus sesuai aturan. Ya, yang harus cukur lah, walaupun sekarang orang-orang itu tetap aja minta keringanan ya. Cukur tidak usah semua ya, nanti ndak kelihatan tidak cakep dan lain sebagainya. Nah, banyak hal, tapi tetap harus cukur. Nggak ada yang wes aku nanti cukur aja di Indonesia di tempat langgananku gitu ya, nggak bisa ya. Karena memang itu sesuai dengan aturan Allah buat bahwa kita harus sesuai dengan peraturan yang ada ya, untuk tadi menyerahkan diri ya, dan kemudian memperbarui janji ya agar memberikan jiwa dan hartanya. Jadi orang pulang haji ya itu ya siap syahid ya, dia siap untuk memberikan semua yang dia punya. Itu yang disebut mabrur ya. Kenapa ya? Karena setelah kemudian berjanji dengan Allah ya, kemudian dia mendapatkan bagian rahmat yang besar. Rahmatnya besar sekali, pusarannya itu. Maka memang kalau kemudian kita kepingin, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Allah tuh suka kalau kita datang berkala ke sana. Itu untuk apa? Memperbarui kekuatan pusaran. Karena di Ka'bah itu ya, itu langsung di bawah arsy ya. Ketika jenengan itu dalam keadaan apa, ada orang yang tidak bisa membaca Quran misalnya, kemudian dia menyerahkan diri, ya Allah bimbinglah saya gitu, tuh dia mendapatkan pusaran rahmat yang kuat. Itu di Masjidil Haram. Kita ambil contoh yang kecil aja di pondok. Kita kadang gitu, banyak anak-anak pondok itu jajan ya nakal, tapi ketika di pondok itu dia harus bisa menyelesaikan hafalannya. Yang 5 juz ya, yang mulai dari 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz ya. Bisa. Kenapa? Karena rahmat yang turun di atas tanah pondok itu sangat besar. Lah bagaimana tidak ya? Coba toh, Quran misalnya dibaca seminggu khatam, dibaca 1.500 orang. Orang kemudian bersama-sama dilatih untuk sujud qiyamul lail, ribuan orang. Maka rahmat yang turun itu sangat besar. Wajar ya, kalau kemudian pendapatnya pokoknya nakal di leboki pondok apa itu ya memang ada benarnya. Maka bayangkan itu ada di Masjidil Haram, aja di Masjidil Haram. Bahkan sering saya sampaikan pada ibu-ibu, orang itu kalau kepengen ke sana itu tidak sekedar konsentrasi nabung duit. Yang harus dikonsentrasikan itu justru nabung amal. Ketika dia beramal terus-menerus, senang beramal, terus terjaga kemudian sampai istiqomah, maka dia oleh Allah akan diberikan peluang untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Ya, seperti ini kita biasa beramal ya, ini sudah Sya'ban, kita sudah menyelesaikan berapa juz ya dalam baca Quran. Nanti Ramadan itu kemudian bisa ditingkatkan karena kali 700 kali lipat ya, 700 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram perkaliannya jadi 1.000 ya, 100.000, itu luar biasa. Sehingga sebenarnya amal lipatan begitu tuh dihadiahkan kepada orang-orang yang memang biasa beramal. Saat tertentu, tepat tertentu, maka dia diberikan hadiah karena tadi dalam keadaan apapun dia mempertahankan amal ya. Jadi ini adalah bagian yang memang benar-benar untuk menyiapkan jiwa. Saya ingatkan kembali, kenapa tenang dan bahagia itu sangat tergantung pada kondisi jiwa. Perlu penjelasan ketahui, sebagus apapun seseorang itu kalau jiwanya sudah diambil, itu yang medeni. Ada orang cantik ya, kemudian mati jiwanya diambil, itu orang yang tetap takut ya. Jadi yang sangat menentukan dari semua kehidupan itu adalah jiwa. Untuk itulah kenapa agama itu memberikan pengaturan yang rinci terhadap mensucikan jiwa. Ya, jadi jangan opo-opo kok jiwa. Lah memangnya fisik itu tidak harus diurus, ya diurus ya, tapi itu menjadi bagian penentu faktanya ya. Faktanya secara fisik itu ada orang yang dikaruniai kelumpuhan otak, itu kan fisik. Tetapi karena jiwanya yang kuat, jiwanya yang bersih, Allah mudahkan, Allah izinkan dia hafal Quran. Lalu kita yang otaknya normal tuh, otaknya sudah dipakai apa belum, istilahnya kan begitu ya. Yang lumpuh otaknya, yang buta matanya, itu fisik. Tapi ternyata penentunya tetap jiwa. Penentunya tetap jiwa.
belakangan dulu viral ada seseorang yang tidak punya kaki, sholat pun pakai kedua tangan, ketika sujud badannya diangkat, tangannya ke bawah, dan ternyata kemudian Allah memberikan bagian keistimewaan padanya, dipanggil ke Masjidil Haram dan dia selalu diletakkan di sebelah imam. Itu pahalanya luar biasa, di sebelah imam. Dipersilahkan dia kemudian mencium Hajar Aswad, dan kemudian dia menjadi tamu kerajaan, ya, yang kemudian diberikan tempat-tempat yang memang diistimewakan, ya, di dalam agama. Nah, itu fisik, ya, fisik yang kurang tapi jiwanya sempurna, ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya dari wajib kita bicara tentang sunnah. Sunnah adalah mengikuti, ya, mengikuti ittiba, mengikuti semua rinci, mengikuti amalan-amalan Rasulullah Muhammad SAW yang dianggap sunnah itu. Kecuali itu disahkan oleh Rasul. Contohnya puasa Daud. Puasa Daud itu puasanya Nabi Daud. Rasulullah Muhammad SAW belum pernah puasa Daud. Namun Rasul mengizinkan, ya, untuk mengambil puasa Daud, ya, dengan, ya, tentu saja ada alasan-alasan tertentu agar tidak terlalu membebani, ya. Nah, amalan sunnah itu ditujukan agar kita mempunyai tambahan kecintaan. Jadi begini ininya, ya. Ini wajib, ya. Ini sunnah, ya. Jadi wajib itu kemudian dikelilingi sunnah. Pelaksanaan sunnah itu agar orang bisa lebih mencintai kewajibannya. Jangan kebalik. Ada orang yang mencintai sunnah tapi kewajibannya ketet, itu tidak benar. Urutannya kita melakukan yang wajib, dan agar kewajiban itu terjaga maka kita jaga dengan sunnah. Sunnahlah yang akan kemudian meningkatkan kecintaan pada kewajiban, bukan pada sunnahnya. Jadi jangan sampai kemudian kita itu sholat fardunya, ya, kita tuh merasa santai sholat. Nah, aku memang sholat fardu itu seadanya, tapi insya Allah aku selalu memperbaiki sholat malam. Itu tidak benar, ya. Sunnah dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan kewajiban, ya, kewajiban. Maka maaf nih, kalau seorang istri lagi sunnah kemudian dipanggil suaminya karena itu hukumnya wajib, ya harus dibatalkan. Ya, sholatnya dibatalkan karena tidak akan mendapatkan nilai, bahkan kemungkinan akan mendapatkan kemurkaan, ya. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah pada peristiwa ada seorang anak yang senangannya sholat, kemudian dipanggil ibunya. Nah, si anak itu juga karena ibunya begitu, asal manggil itu mesti, ya, nyuruh gitu, ya, maka dia kemudian tetap pada sholatnya. Ibunya manggil 2 kali tetap sholat, ya, 3 kali, akhirnya ibunya jengkel. Ya Allah, ya, berikan pelajaran kepada anakku, kata ibunya itu. Dan ternyata benar, bayangkan, dan Allah tuh memberikan pelajaran yang sangat berat, yaitu, ya, kemudian anak ini mendapatkan fitnah, ya, orang yang kerjaannya hanya sholat ke masjid, sholat zikir, kemudian difitnah menghamili seorang wanita. Ya, itu kan berat sekali. Bayangkan bagaimana, ya, dia itu bisa nerangkan, sudah enggak, orang kan senang kalau ada fitnah, ternyata begini begitu gitu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dan Allah mengatakan nanti biarkan anak itu bicara. Nah, tapi nunggu anak itu bicara kan 9 bulan, ya, 9 bulan. Bayangkan, diuji untuk menahan diri dari fitnah, diperlakukan, dikira menghamili, itu nunggu 9 bulan 10 hari. Setelah lahir, ya, dia bersabar untuk memohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan kepada ibunya. Kemudian bayi itu dikatakan, wahai bayi, bicaralah, siapa ayahmu? Dan bayi itu menyebutkan ayahnya seorang gembala. Terus selesai. Nah, tapi itu dia harus menahan 9 bulan, ya, dianggap ibadah tapi ora cetha gitu, ya, itu 9 bulan, ya. Jadi itu tadi sunnah, itu pengen saya sampaikan bahwa sunnah itu dilaksanakan agar kita lebih mencintai kewajiban.
lebih mencintai kewajiban. Jadi jangan dibalik ya. Ketika ada seseorang ya, daripada haji ndadak nunggu bayare akeh, kalau saya ya lebih suka ya pokoknya tiap hari sedekah itu ya beda. Ada seorang bertanya pada saya begini, Bu, bapak saya itu mau naik haji, tapi sudah sepuh, tidak ada yang jaga. Daripada nanti di sana itu nggak sempurna juga, wong sudah tua. Bagaimana kalau saya ganti uang hajinya itu disedekahkan? Saya bilang mau sedekah 30 juta, ya enggak, ya 2 juta saja. Mau sedekah, gantinya kok sedikit amat. Nah kalau sama-sama sedekah 30 juta, ya mending agar dia berangkat haji. Ya udah berangkat haji, orang memang mau berangkat haji gimana? Maksudnya itu gimana ya? Nah itu tadi. Kita itu jangan sampai ya hal-hal yang penting itu dikalahkan ya seolah-olah mengambil kebaikan. Seperti ya bagian yang apa namanya, seperti hanya ada apa namanya hal-hal yang kadang-kadang kita itu melalaikan banyak kewajiban ya untuk sebuah sunnah gitu ya, untuk sebuah sunnah. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan. Ya. Keutamaan itu kita mengikuti amalan-amalan para sahabat yang tidak mendapatkan teguran dan amal-amal salafus soleh ya, orang-orang soleh yang tidak berlawanan ya dengan ketentuan-ketentuan Quran maupun sunnah ya maupun hadis. Nah, bagian-bagian itu harus kita pahami ya, harus kita pahami bahwa amal itu ada klasifikasinya ya. Kalau toh kemudian kita itu artinya jangan sekedar kita itu berprinsip urip kuwi sing penting ngubah, itu saya pikir juga tidak tepat juga ya. Karena kita memang dipersilahkan untuk menata kehidupan kita itu sesuai dengan amal-amal kita, sehingga kita pun harus berhati-hati. Maka Allah pun sampai memberikan waktu yang cukup strategis, yaitu bulan Ramadan untuk merecovery, menata kembali kehidupan kita agar kita itu menjadi orang yang fokus dan produktif ya. Fokus itu selalu strategis dan produktif, sehingga amal-amal yang kita lakukan setiap hari itu mampu memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, memberikan keberkahan ya di hari esoknya ya. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari itu perlu kita tulis ya, dan perlu kita klasifikasi ya, mana yang sebenarnya menjadi amalan yang memang harus dibangun ya, mana yang bisa dihentikan sewaktu-waktu ya, mana yang tetap bisa dilakukan ya, karena itu terhubung misalnya dengan tetangga ya dan lain sebagainya. Misalnya gini, ada yang bertanya tentang tetangga ya. Misalnya tetangga kita non ya, dia bukan orang Islam ya. Apakah itu kita juga harus mengutamakan? Iya, dia punya hak tetangga. Walaupun dia orang Kristen, tetapi karena tetangga, maka tadi secara sunnah itu memang bagian yang ikut diutamakan. Termasuk ketika kita korban ya. Kalau zakat tidak boleh. Ada yang bertanya, Bu, di sini itu kebetulan yang miskin ya, fakir miskinnya itu ada beberapa yang non. Bolehkah zakat itu diberikan padanya? Itu kalau saya tanya kepada para ustadz ya, zakat itu ada asnafnya, siapa yang harus diberikan. Jadi kalau memberi ya fungsinya sedekah, jangan zakatnya ya, jangan zakatnya. Nah itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada lagi tentang zakat itu, banyak sekali ibu-ibu yang bertanya, sama-sama mengeluarkan zakat, maka dikasih sama pembantunya, kadang sama saudaranya, sama ibunya. Kalau itu ditanggung tidak boleh, ya tidak boleh. Itu memang aturannya begitu ya. Jadi kita memang harus memperhatikan podo-podo ngetoke ya, podo-podo dia harus ngasih THR ya, maka THR itu diambil dari zakat. Untuk pembantu tidak boleh, karena dia ditanggung setiap hari. Berarti harus ngadakan uang lagi ya. Memang itu begitu, Allah itu kepingin memberikan keberkahan yang besar ya dalam proses harta atau rezeki yang diberikan pada kita. Sekali lagi diingatkan bahwa rezeki itu datang dari Allah ya. Dan kita jangan terlalu merasa itu menjadi hak penuh kita. Nanti kalau tidak diberkahkan ya tadi,
Kadang-kadang semua harta itu kita belikan untuk hal-hal dunia saja, itu saja tidak cukup. Bagaimana saya harus sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu harta dunianya juga akan bikin masalah, ya, bikin masalah. Nah, untuk itu marilah kita perhatikan betul langkah-langkah kita, ya, terutama kita mulai sejak akhir Sa'ban ini, nanti kemudian Ramadan, mudah-mudahan kita bisa lebih fokus, ya, bisa lebih menerima, ya. Ada orang berpendapat urip sekali aja kenapa harus ekstrim, itu bukan perkara ekstrim, ya. Sama saja dengan kita itu pegang HP. HP yang berbeda itu punya aturan yang beda juga, kan gitu ya. Makanya di Indonesia itu yang laris itu tukang servis. Kenapa? Karena itu paling tidak nurut, karpe dewe, rumangsane itu punya dia, dipakai semau dia, ya intinya ya cepat rusak kalau di Indonesia itu. Kenapa dia tidak baca aturan? Ya aturannya bahasa Inggris, jadi ya nggak bisa baca, ya akhirnya ya dipakai semaunya dan lain sebagainya. Nah, itu begitu juga, orang ribut perkara aturan, padahal segala sesuatu tuh kalau sesuai aturan, ya memang akan bisa nyaman, kemudian produktif dan awet, ya. Tapi ya kadang-kadang itu orang sudah merasa dikekang, ya, merasa tidak diberikan hak, tidak dibebaskan untuk melaksanakan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi kayak bagian yang perlu kita pikirkan, khususnya di bulan Ramadan. Saya sangat berharap bahwa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang kita bisa merecovery pemikiran kita, ya, jiwa kita, produktif amal kita, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian yang kelak akan menguntungkan bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, memberikan yang terproduktif, ya, di dalam perjalanan kita, dan menjadikan kita pun punya loncatan, ya, yang besar, ya, mendapatkan produktivitas di dalam hidup, kemudian menjadi tenang dan bahagia. Begitu Ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan akan bisa menyambung kekuatan, menyambung keyakinan, menyambung kemudahan, ya, dan kita berharap dengan itu maka kita pun menjadi kuat ketergantungan kita kepada Allah. Ila hadiniyah wa fi ridhoillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.